Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yulianti dengan NIM P206370225. Saya dari Rekam Medis Informasi Kesehatan tingkat 2A. Di sini saya akan membahas terkait desain interface dari aplikasi yang telah saya kerjakan atau telah saya buat. Di sini saya menggunakan Web Canva dengan tampilan aplikasi yaitu Medica of Birth atau MOV. Untuk mengakses aplikasi tersebut, user atau pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, apabila user belum mempunyai akun, maka di sini terdapat fitur daftar di sini. Dan apabila user lupa kata sandi, juga di sini terdapat sebuah tools yaitu klik di sini. Selanjutnya, apabila kita sudah login, akan muncul halaman awal yaitu home dari aplikasi MOV ini yang terdiri dari pendaftaran, info tempat tidur, jadwal dokter, farmasi atau obat, dan pembayaran. Pendaftaran ini dilakukan untuk apabila user akan melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya ada info tempat tidur, yaitu untuk mengetahui informasi, info kamar atau tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, khususnya untuk pasien yang akan melakukan rawat inap. Selanjutnya di sini ada jadwal dokter, yaitu untuk mengetahui atau memantau jadwal dokter di rumah sakit. Selanjutnya di sini ada farmasi atau obat, yaitu apabila kita ingin mengetahui obat apa saja yang diberikan oleh dokter kepada pasien atau user. Selanjutnya di sini ada pembayaran, yaitu untuk mengetahui jumlah pembayaran yang akan user atau pasien bayar. Selanjutnya, apabila kita melakukan pendaftaran, apabila kita mengklik pendaftaran, maka akan tampil halaman selanjutnya yaitu pendaftaran pelayanan yang terdiri dari nama peserta, tempat atau tanggal lahir, poli yang dituju, pilih tanggal atau waktu daftar, keluhan. Di sini saya contohkan yaitu polinya yaitu poli gigi atau mulut, lalu tanggalnya tanggal sekian, lalu keluhannya yaitu nyeri pada gigi karena berlubang, ingin melakukan tambal gigi. Nah, apabila sudah, maka user atau pasien dapat mengklik daftar pelayanan. Sebelum ke halaman selanjutnya, maka akan tampil terlebih dahulu halaman apakah data yang diisi user itu sudah benar atau belum. Apabila sudah, maka langsung dapat ke daftar pelayanan. Selanjutnya akan tampil halaman bukti pendaftaran yang terdiri dari nomor antrian, kode tiket, dan sebuah QR code. Apabila kita datang, selanjutnya kita akan datang ke rumah sakit. User akan datang ke rumah sakit untuk melakukan pelayanan. Dan user atau pasien akan scan QR yang terdapat di bukti pendaftaran. Apabila scan sudah dilakukan, maka akan tampil halaman berikutnya, yaitu halaman pelayanan. Di sini, halaman pelayanan ini diisi oleh dokter, maka kita bisa melihat apakah diagnosis pasien atau user dan tindakan apa yang dilakukan oleh dokter kepada user atau pasien. Selanjutnya, apabila sudah, kita akan melihat resep obatnya. Kita klik resep obat, maka akan tampil halaman selanjutnya yaitu farmasi. Obat dan resepnya di sini saya contohkan paracetamol 3x1 dan amoxicillin 2x1 dengan harga yang tertera dan jumlahnya. Nah, apabila user ketika di rumah sakit ingin mengambil obat untuk ke ruang farmasi, maka user dapat mengklik ambil obat dan user menuju ke ruang farmasi untuk mengambil obat. Apabila sudah, maka akan tampil apabila sudah mengklik ambil obat dan mengambil obat di rumah sakit, maka akan tampil halaman berikutnya yaitu administrasi pengobatan. Yaitu di sini tertera obat dan resep dengan administrasi sekian dan tindakan yang dilakukan. Di sini tadi contohnya yaitu tindakan tambal gigi, yaitu dengan harga sekian lalu dijumlahkan. Dan apabila user ketika di rumah sakit akan membayar secara langsung, maka
User dapat mengklik bayar dan melakukan pembayaran di ruang administrasi. Mungkin sekian untuk aplikasi MOP. Selanjutnya saya akan membahas tentang 17 prinsip desain interface yang dilakukan terhadap aplikasi MOP ini. Yang pertama yaitu prinsip user compatibility, yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal user. Pada aplikasi MOP sudah memenuhi prinsip user compatibility karena tampilannya sudah sesuai dengan tipikal user atau pasien atau keluarga pasien. Tampilannya itu sudah kompatibel bagi user dan berjalan sesuai fungsinya. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip product compatibility, yaitu memiliki tampilan yang sama untuk orang ahli atau awam. Tampilan aplikasi MOP ini sudah sangat disesuaikan dengan kebutuhan user atau pengguna, tanpa membeda-bedakan antar user. Tampilannya mudah dipahami oleh semua kalangan. Selanjutnya ada prinsip task compatibility, yaitu tugas yang harus sesuai dengan tampilannya. Tampilan pada aplikasi MOP ini sudah sesuai dengan fungsinya. Tampilannya sudah familiar sesuai dengan tugasnya, sehingga sangat mudah untuk digunakan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu ada workflow compatibility, yaitu alur satu pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang ada. Aplikasi MOP ini sudah memiliki kinerja sesuai dengan SOP, di mana aplikasi ini sudah bekerja seolah seperti petugas asli di rumah sakit. Bedanya, pengisian data dilakukan oleh pasien sendiri. Selanjutnya, yang kelima ada prinsip konsisten, yaitu konsisten dalam hal tampilannya. Tampilan dari aplikasi ini sudah konsisten, menggunakan fitur-fitur yang familiar, yang semua user pun akan mengetahuinya. Karena konsisten inilah yang dapat memudahkan user dalam mempelajari fitur-fitur dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ada prinsip familiarity, yaitu tampilan yang familiar atau mudah dikenali. Aplikasi MOP ini sudah menggunakan icon-icon yang sering orang temui, yang sesuai dengan tugas dari fitur tersebut. Sudah familiar di mana user dapat mengetahui icon atau tools atau fitur dari aplikasi ini dengan sangat mudah dan tidak sulit untuk dipahami. Selanjutnya, terdapat yang ke-7, yaitu prinsip simplicity, yaitu tampilan sederhana atau tampilan aplikasi MOP yang sangat mudah dan sederhana dan tidak terlalu rumit, sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan dan mempelajari tentang aplikasi ini. Hal ini menjadikan aplikasi MOP sebagai aplikasi kesehatan pelayanan RS yang kompatibel dan fleksibel. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu prinsip direct manipulation, yaitu dapat dilakukan dengan shortcut dalam mengerjakan sesuatu. Dalam aplikasi MOP ini ada beberapa shortcut yang memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi, sehingga pengguna dapat menikmati aplikasi tanpa harus merasa kebingungan. Selanjutnya, ada prinsip kontrol penuh pada user atau pasien. Aplikasi MOP ini memiliki kendali penuh oleh user karena aplikasi ini pasien diberikan kewenangan dan kebebasan dalam mengakses aplikasi tersebut, sehingga pasien dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan aplikasi. Selanjutnya yang ke-10, yaitu prinsip what you see is what you get, yaitu tampilan seperti kehidupan nyata, user, dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai dengan tujuan. Untuk aplikasi MOP ini sudah sesuai dengan fungsi dan tujuannya, yaitu sebagai pendaftaran, pelayanan, dan administrasi rumah sakit pasien online. Yang ke-11, yaitu prinsip flexibility, yaitu tools atau alat yang digunakan user. Aplikasi MOP ini sudah memiliki tools yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh para user, sehingga penggunaannya merasa mudah untuk menggunakannya.
Selanjutnya ada prinsip responsiveness, yaitu tanda dalam proses dari sebuah aplikasi. Aplikasi MOP ada icon sebagai tanda pendaftaran online dan terdapat tanda yang sangat memudahkan pengguna, yaitu di sini contohnya ada lagi yaitu dengan icon obat, yaitu tujuannya untuk farmasi atau obat. Hal ini membuat pengguna dapat dengan cepat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yang ke-13 ada invisible technology, yaitu user tidak terlalu penting untuk mengetahui algoritma yang digunakan. User tidak mengetahui algoritma dari aplikasi MOP karena hal tersebut tidak terlalu penting bagi user atau pengguna. Selanjutnya ada prinsip robustness, yaitu handal, dapat mengakomodir kesalahan user. Aplikasi MOP ini sangat handal dan dapat mengakomodir kesalahan yang dilakukan user sehingga kesalahan dalam hal penggunaan aplikasi dapat dihindari, paling tidak ya dapat diminimalisir. Selanjutnya ada prinsip protection, yaitu untuk melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Aplikasi MOP ini sangat handal dalam meminimalisir kesalahan yang mungkin dilakukan oleh user. Aplikasi ini terdapat fitur konfirmasi data, jadi sebelum user mengklik daftar pelayanan di sini, maka dapat dicek kembali datanya. Dan jika sudah selesai, sudah dicek kebenarannya, bisa lanjut ke tahap berikutnya, sehingga kesalahan dalam data dapat diminimalisir. Selanjutnya ada prinsip easy of learning, yaitu aplikasi mudah dipelajari. Aplikasi MOP ini memiliki tampilan dan fitur yang sangat mudah untuk dipelajari, karena fitur atau tampilan dan tata letak yang tidak rumit dan tidak membingungkan user, serta dapat memudahkan user dalam mempelajarinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip easy of use, yaitu aplikasi mudah digunakan. Aplikasi MOP ini mudah dipelajari, maka secara tidak langsung aplikasi ini juga dapat dengan mudah digunakan oleh para user. Dalam hal ini penggunaan aplikasi MOP sangat efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan user dan dalam hal pelayanan di rumah sakit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.